Halo semuanya, kali ini aku Nesha. Di sini aku berkesempatan untuk mengajarkan kalian mata pelajaran PPKN atau PKN. Nah, hari ini aku ingin mengajarkan sesuatu yang kelihatannya mudah, tapi kenyataannya susah. Hari ini kita akan belajar tentang jati diri. Secara umum, jati diri adalah identitas atau ciri khas dari seseorang maupun benda. Itulah mengapa jati diri sangat dicari-cari oleh setiap entitas di dunia ini. Nah, apabila kita aplikasikan definisi tersebut dalam mata pelajaran PKN, berarti setiap negara mempunyai identitas mereka sendiri. Kira-kira jati negara kita apa ya? Kalian pasti tahu dong Pancasila. Yang ini loh. Nah, Pancasila merupakan jati diri dari negara Indonesia, sehingga setiap orang yang berkebangsaan Indonesia harus menerapkan seluruh nilai dari Pancasila di kehidupan mereka. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Sekarang kita bahas masing-masing sila dari Pancasila yuk. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mempunyai lambang bintang emas dengan perisai berwarna hitam. Nah, bintang berwarna emas ini melambangkan cahaya kerohanian dari Tuhan untuk setiap manusia. Dan perisainya kita artikan pula sebagai pelindung maupun fondasi dari Pancasila itu sendiri. Sila pertama ini juga memberikan arti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang religius, tidak peduli dengan keberagaman agama, yang penting warga Indonesia percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sila ini, kita dapat menerapkan sebuah nilai yang dimana setiap warga Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bebas memeluk dan mengamalkan ajaran dari agama yang mereka pilih tanpa ada rasa paksaan. Dari kebebasan memilih agama, setiap warga Indonesia harus saling menghormati dan rukun antar setiap pemeluk agama. Jadi kita tidak boleh memaksa ataupun bermusuhan satu sama lain. Lanjut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai berwarna kuning belatar merah. Rantai ini disusun dari gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang yang saling menyambung, mengartikan hubungan kemanusiaan antar satu sama lain. Fakta uniknya adalah gelang yang berbentuk persegi melambangkan pria, sedangkan yang lingkaran menggambarkan wanita, yang mengartikan kesetaraan antara pria dan wanita. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang dari jenis kelamin karena kita semua bersatu dan setara. Sila ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita di masyarakat. Sila ini memberikan nilai kepada kita bagaimana kita harus berinteraksi antar sebangsa maupun yang lain. Hal yang sangat ditekankan dari sila ini adalah kesetaraan setiap manusia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Walaupun kita berbeda ras, agama, suku, kepribadian, bentuk tubuh, gender, pekerjaan, dan lainnya. Kita tidak boleh membedakan satu sama lain karena kita semua ini sama. Kita adalah warga dan masyarakat Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga ini adalah pohon beringin. Biasanya pohon beringin sangat identik dengan hal mistis kan? Tapi alasan sila ketiga ini dipilih bukan karena kita harus bersatu dengan makhluk astral ya. Akan tetapi pohon beringin sangat cocok untuk melambangkan tempat teduh ataupun berlindung. Karena pohon beringin mempunyai akar yang tumbuh sangat kuat hingga ke dalam tanah, serta banyaknya akar-akar yang bergelantung di ranting-ranting, sehingga pohon beringin adalah pohon yang kuat dan teduh untuk berlindung dari badai. Dari perlambangan tersebut, kita dapat mengambil nilai bahwa setiap warga Indonesia harus cinta tanah air sedalam dan seluas akar pohon beringin, serta menciptakan suasana aman dan tentram di bangsa ini, sehingga setiap warganya merasa terlindungi sebagai rakyat Indonesia. Kalian pasti pernah mendengar kalimat ini kan? Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangwa. Singkatnya, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu di dalam kebenaran, tidak ada kerancuan. Hal ini adalah nilai yang sangat ditekankan dalam sila ketiga, yang dimana setiap ajaran agama, suku, dan ras secara universal adalah benar. Apabila kita meyakini dan melihat yang baik, kebenaran itu tidak akan pernah rancu dan pertentangan tidak akan pernah ada, sehingga persatuan akan mudah
tercapai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sila keempat dari Pancasila yang dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, alasan kenapa dipilihnya banteng untuk mewakili sila ini adalah banteng merupakan binatang yang sering berkumpul, sehingga layaknya banteng, rakyat Indonesia dalam memutuskan sesuatu yang berujung untuk kepentingan bersama harus melakukan musyawarah, yang dimana dalam musyawarah terdapat manusia yang berkumpul untuk satu tujuan. Dalam musyawarah tidak semua dapat ikut karena untuk menjaga keamanan dan ketentraman dari jalannya musyawarah itu sendiri, sehingga harus ada yang mewakili, yang dimana perwakilan yang kita pilih dapat mewakili opini kita dalam musyawarah tersebut. Hal ini yang dipakai sebagai sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yang dimana rakyat memilih perwakilannya dengan cara pemilu untuk mengutarakan opini mereka dalam musyawarah di ranah pemerintahan. Yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi melambangkan pangan dan kapas melambangkan sandang. Kedua benda ini melambangkan kebutuhan pokok kita, yang dapat kita artikan apapun status kita tetap membutuhkan sandang dan pangan karena itu adalah kebutuhan pokok kita. Hal penting yang diajarkan dalam sila ini adalah setiap warga berkebangsaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke berhak mendapatkan keadilan dalam segala bidang. Keadilan ini diwujudkan dengan cara kita sebagai individu dan pemerintah sebagai negara harus terbiasa bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati dan menghargai orang lain, serta menolong antar sesama tanpa melihat sara. Nah, setelah kita mempelajari 5 sila tersebut, alangkah baiknya kita sebagai pelajar mengamalkan dan memelihara nilai dari Pancasila. Hal ini bertujuan agar jati diri kita, bangsa Indonesia, tidak terhapus oleh kebudayaan lain dikarenakan globalisasi. Kita boleh mempelajari kebudayaan lain, akan tetapi kita juga harus teguh atas jati diri kita. Kita harus pintar untuk menyaring kebudayaan lain sebagai pelajaran, dan mungkin terdapat keselarasan antara budaya lain dan jati diri Indonesia. Wah, kita udah di penghujung akhir video nih. Aku sebagai pengajar kalian di sini ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Aku berharap video pembelajaran ini dapat menjadi fondasi kuat untuk topik yang kita bahas hari ini. Akan tetapi, aku juga ingin kalian untuk menelusuri lebih dalam dari topik yang kita pelajari hari ini agar kalian dapat memahami dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajarin hari ini. Sekian dari video ini, terima kasih.